Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar Anda sahabat keluarga muslim? Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Bincang Sehat kembali menemani Anda sore ini selama 60 menit ke depan. Seperti biasa, Bincang Sehat memberikan informasi kepada kita tentang kesehatan. Dan hari ini sahabat keluarga muslim, kita akan membahas tentang pusing. Ya, mungkin setiap kita pernah merasakan pusing dan kira-kira apa saja menjadi penyebab kita sering merasakan pusing dan bagaimana pencegahannya dan apakah ini menunjukkan sebuah gejala penyakit yang berbahaya bagi kita. Dan saya tidak sendiri, sore ini sudah hadir bersama kita seorang dokter, yaitu hari ini bersama Dr. Hasanul Arifin. Beliau dari Klinik Rumah Sehat Wahida, Jalan Setiabudi, Kompleks Setiabudi Point, Blok C nomor 9, 10 dan 11 Medan. Ya baiklah, apa kabar dok? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah, senang sekali rasanya dokter dapat kembali hadir bersama kita di sini bersama sahabat keluarga muslim di Bincang Sehat. Ya, hari ini kita membahas tentang pusing dok ya. Sahabat keluarga muslim mungkin ya tidak asing lagi nih dok dengan kata pusing seperti itu. Terkadang kita susah membedakan nih dok, pusing, sakit kepala, puyar, ini kan banyak sekali istilah-istilah, ada sempoyongan seperti itu. Nah, bedanya sendiri dengan sakit kepala itu dengan pusing apa sih dok? Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Salam TV keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tadi bagus sekali ya. Sering pusing dan nyeri kepala ini disamakan oleh masyarakat atau pasien ya. Jadi itu berbeda sebenarnya. Walaupun keduanya bisa saling berhubungan. Nah, kalau dia sakit kepala itu manifestasinya, gejalanya itu biasanya nyeri. Kepala seperti berdenyut ya, atau kepala seperti ditimpa beban berat seperti diikat atau seperti ditusuk ya. Itu sensasinya. Nah, kalau pusing ini lebih ke arah seperti sempoyongan gitu ya, atau oyong, atau rasa berputar. Pusing 7 keliling. Itu banyak sekali di masyarakat istilah-istilah itu. Dan itu memang sensasinya memang kebanyakan itu rasa seperti berputar ya. Berputar bukan badan yang berputar ya, tetapi sensasi. Jadi dia merasa dirinya seperti berputar-putar atau sekelilingnya itu berputar-putar. Terasa ada gempa atau seperti di atas perahu gitu dok ya. Jadi ada sensasinya dia berat ya. Munculnya pusingnya sangat berat, bahkan muncul gejala-gejala seperti gejala otonom, misalkan mual, muntah. Kalau menggerakkan kepala, gerakan rotasi kepala itu bertambah dia. Kalau buka mata dia bertambah pusingnya. Ada nanti gejalanya dia hanya melayang-layang saja seperti melayang di atas kapal gitu. Nah, ini juga berbeda. Berbeda penyebab, berbeda jenis daripada pusing itu sendiri. Yang ini memang harus diketahui oleh pemirsa sekalian agar bisa dilakukan pencegahan supaya tidak bertambah berat keluhannya seperti itu dan dicari tahu penyebabnya. Jadi pusing ini bukan penyakit tetapi gejala dari berbagai macam penyakit. Oke, berarti ini sama seperti demam juga dok ya. Kemudian benar. beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya demam itu juga adalah bukan sebuah penyakit tapi gejala dok ya. Ternyata pusing itu juga seperti itu dok ya. Berarti kita tidak boleh menggunakan istilah yang salah dok ya. Kamu kenapa sakit? Sakit apa? Sakit pusing. Jadi mungkin ini rasanya yang sakit dok ya, tapi bukan nama penyakitnya yang pusing. Jadi istilahnya kalau di dokter itu istilah pusing ini lebih ke arah yang namanya vertigo. 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 Nah, itu nanti vertigo banyak sekali klasifikasi dan jenis-jenisnya, penyebabnya bahkan hampir dikatakan hampir 800 penyakit
bisa bergejala vertigo gitu, pusing gitu ya. Banyak sekali jadi. Oke, jadi pusing ini masuk ke dalam kategori vertigo, Dok Iya, ya. vertigo. Oke, jadi bedanya yang sangat signifikan tadi dengan sakit kepala itu, Iya. kalau pusing ini tidak ada rasa sakit seperti tusuk nggak ada, Iya, Dok tidak. ya. Oke. Walaupun bisa bersamaan gejala itu muncul ya. Oke. Nah, nanti Tapi disitulah ke dokter akan Iya. menganamnesis, tanya jawab ke pasien, Iya. sampai disimpulkan mengarah mengerucut ke satu penyakit seperti itu. Itulah gunanya kita kalau ketika sakit itu berobat ya. Nanti banyak ditanya dalam pemeriksaan penunjang ya untuk mendukung ke arah penyakit yang pasti menyebabkan nih gejala vertigo ini. Agar tata laksananya tepat dan benar seperti itu. Tapi ini keduanya antara sakit kepala dengan pusing, ini duanya gejala, Dok. Iya. Oke. Itu yang paling kira-kira yang lebih sering kita alami dan lebih berbahaya yang mana sih, Dok, duanya? Ya, jadi pusing ini termasuk adalah gangguan keseimbangan. Ya, jadi biasanya pasien akan sulit untuk berjalan, karena apa? Karena sensasinya gitu, tadi itu. Ya. Nah, secara garis besar, ya itu ada dua yang banyak kita temui di masyarakat, di pasien kita ya. Ada gejalanya berat sekali. Bahkan dia tidak bisa sampai duduk, apalagi berdiri. Bahkan dia kalau membuka matanya itu sampai muncul tambah, bahkan sampai mual, muntah, yang berat. Tetapi yang biasanya gejala yang berat ini sebenarnya tidak berbahaya, tidak terlalu berat penyakitnya itu, hanya gejalanya saja. Tapi dari jenis penyakitnya itu masih dianggap bisa sembuh, mudah disembuhkan gitu ya. Seperti halnya ada jenis namanya benign positional vertigo, BPVV namanya ya. Nah, BPVV ini adalah pusing yang dipengaruhi oleh perubahan posisi. Jadi benign postural positional vertigo. Jadi karena ada perubahan posisi tertentu muncul pusingnya. Itu bisa berat, bisa pasien datang berat. Gitu. Tapi dikasih terapi yang tepat itu cepat sembuhnya. Tapi yang jadi masalah yang vertigo jenis melayang ini yang kadang diabaikan oleh pasien. Jadi dia seperti melayang-melayang, dia merasa seperti berjalan di atas kapal gitu ya. Kalau kita mungkin pernah naik kapal laut ya, kan itu seperti melayang-layang. Nah, seperti itulah sensasinya. Nah, ini jangan dianggap sepele. Karena ini mengarahkan kepada suatu gangguan vaskular, terutama di bagian persarapan di otak. Ya. Masalah pembuluh darah juga yang memberi makan otak, terutama otak kecil atau disebut dengan cerebellum. Nah, otak kecil ini yang mengatur keseimbangan. Nah, kalau ada seperti gejala ini, apalagi pada usia tua, karena vertigo ini memang dari segi populasi itu angkanya 4-7%. Nah, kalau bertambah usia, bertambah juga dia jumlah gejala vertigo ini, bahkan dikatakan 13-38%. Nah, bertambahnya usia ini juga sama mempengaruhi jenis vertigonya. Jadi kalau vertigo pada orang tua yang sifatnya dia masih ringan, dianggap ringan, melayang-layang, nah ini memang harus dijajaki lebih lanjut karena berpotensi kepada suatu penyakit vaskular atau pembuluh darah di otak. Nah, kalau semakin berat dibiarkan, bahkan nanti semakin berat gejalanya, bahkan komplikasinya bisa menyebabkan stroke atau gangguan aliran darah di otak. Nah, gejalanya kalau sudah stroke di daerah otak kecil, nah ini akan lebih berat nanti penanganannya seperti itu. Dan terlalu banyak nanti gangguan fungsi yang terjadi, terutama fungsi sarafnya, terjadi defisit neurologis, ya, gangguan gerakan, dan gangguan berjalan dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau lihat dari jenis vertigo, kalau berat keluhannya, tapi sebenarnya itu penyakit ringan. Nah, ringan, artinya mudah disembuhkan. Tapi kalau gejalanya yang tadi sifatnya masih dianggap ringan pasien, melayang-layang, nah ini jangan dianggap sepele. Ini ada masalahnya di otak. Nah, biasanya yang berat tadi itu masalahnya bukan di otak, lebih ke arah masalah di telinga. Nah, jadi bisa dua hal berlawan arah, Dok ya. Tadi kalau gejalanya itu berat berarti ini kondisinya ringan. Tapi gejalanya ringan itu kondisinya berat. Bisa seperti itu, Dok ya. Jadi mungkin sebagai suatu ilmu lah bagi kita semua, sebenarnya keseimbangan itu siapa sih yang mengatur dalam tubuh kita? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 3 organ sensoris namanya yang mengatur keseimbangan kita. Pertama mata, ya, mata ini
penting sekali untuk melihat yang mana di sini tanpa melihat kita tidak akan bisa mengatur keseimbangan juga dalam berjalan dan sebagainya. Yang kedua nanti yang mempengaruhi adalah organ telinga. Jadi telinga tidak hanya berfungsi untuk mendengar sebenarnya, tapi juga mengatur keseimbangan. Nah di dalam telinga itu ada disebut sebagai organ yang namanya kanalis semicircularis, ada rumah siput. Nah, itu mengatur keseimbangan dan juga di situ diatur juga pendengaran. Terutama di kanalis semicircularis. Jadi nanti kalau kita lihat anatominya itu ada setengah lingkaran ya, ada 3 jenis. Nah di situ ada masalah di situ di dalam saluran itu di kanalis semicircularis itu. Nah itu akan menyebabkan sensasi berputar, berat seperti itu. Yang ketiga ada namanya istilahnya proprioseptik, seperti kulit, sendi, otot itu mempengaruhi keseimbangan. Jadi ketiga-tiganya harus bagus. Kalau salah satu masalah muncullah gangguan imbalance, jadi gangguan keseimbangan seperti itu. Nah, jadi dokter akan mencari nih apakah masalah di visualnya, apakah masalah di proprioseptiknya atau di masalah di sendi dan gerakan otot segala macam, atau masalah di telinganya. Nah, itulah nanti tugas dokter untuk menyimpulkan ke arah mana nih sebenarnya penyakit vertigo, penyakit yang bergejala vertigo itu. Oke, jadi pusing tadi merupakan salah satu daripada vertigo itu pasti pusing juga gitu loh. Ini kan sering juga diartikan vertigo itu pusing yang berputar-putar dok ya. Tapi dokter tadi jelaskan yang melayang-layang itu ada juga jenisnya seperti itu dok, yaitu yang lebih berbahaya gitu. Iya, dan itu disebut sebagai istilah vertigo sentral. Nah, kalau yang tadi rasanya berputar, berat, ya biasanya tuh sampai tadi pejam mata pasti itu sebut sebagai vertigo perifer namanya. Nah, itu istilah-istilahnya. Ini yang paling berbahaya yang mana dok? Ya sebenarnya yang sering diabaikan pasien yang vertigo sentral ini. Biasanya kadang pasien itu tidak ke dokter, ya dia rasa biasa-biasa saja. Nanti sembuh sendiri gitu. Nanti sembuh sendiri. Sebenarnya dia pun tidak bisa sembuh sendiri. Dia ada sensasi tetap ada, hanya berkurang saja, tapi dia akan muncul lagi. Beda dengan yang tadi vertigo yang perifer yang berat tadi, sekali muncul dia berat, tetapi ketika sembuh dia bagus seperti kita orang normal seperti itu. Nah itu yang kebanyakan yang vertigo sentral ini yang sering diabaikan pasien itu. Oke, iya. Antara pusing dengan sakit kepala tadi ini udah dokter jelaskan tadi bahwasanya ini berbeda dok ya. Ada nggak dok dalam keadaan kondisi tertentu apakah ini termasuk dalam vertigo juga? Kedua hal ini bisa kita rasakan bersamaan gitu dok? Iya. Kalau bersamaan memang kasusnya memang jarang sih memang kalau bersamaan. Biasanya ini orang-orang yang punya gangguan penyakit degeneratif lain, misalkan ada masalah hipertensi, diabetes, kolesterol, ya, itu bisa berbarengan dengan vertigo. Jadi campuran dia, ada vertigo perifer dalam satu pasien itu ada vertigo perifer, ada vertigo yang sentral. Jadi kalau udah dua-duanya gabung, gejalanya misalnya lebih berat gitu ya, lebih berat. Dan ini biasanya cenderung pada orang tua seperti itu ya. Nah itu bisa gabungan ya. Tapi ini sangat jarang dok ya. Sangat jarang. Dan memang kalau yang perifer ini dia timbulnya itu mendadak. Yang masalahnya ini ketika munculnya saat kita beraktivitas, yang ini yang mengganggu sebenarnya. Sedang bawa kendaraan tiba-tiba muncul. Jadi untuk para pemirsa kalau nanti di rumah sedang mengendarai tiba-tiba muncul vertigo perifer tadi, keluhan yang berat tadi, jangan dilanjutkan berkendaraannya. Istirahat dulu dok ya. Dia berhenti dan istirahatkan tuh. Biasanya istirahat beberapa menit ya, jam, itu dia akan kembali lagi seperti itu. Berarti bisa sembuh sendirinya kalau kita istirahat dok ya? Iya. Oke. Ya baiklah dok, kemudian kita ingin tahu juga nih dok, bahwasanya tadi kan pusing ini salah satu daripada gejala, tentunya pasti ada penyakit yang melatar belakangnya dok ya, sehingga munculnya gejala ini. Kira-kira penyakit apa saja sih dok selain vertigo tadi? Ya, jadi sebenarnya seperti yang kita sampaikan tadi, vertigo itu dia bukan penyakit tapi gejala. Nah, penyebabnya apa sih sebenarnya? Nanti akan berhubungan dengan penyakitnya. Betul. Jadi penyebabnya banyak sekali para pemirsa sekalian. Yang paling sering itu biasanya keadaan lingkungan. Misalkan pada pasien itu yang cenderung dia mabuk darat, mabuk laut lah ya. Jadi kalau udah naik kapal tuh muncul tuh vertigonya. Seperti itu. Jadi keadaan lingkungan itu biasanya. Misalkan dia main kalau kita
roller coaster gitu ya, atau pusing-pusingnya di permainan itu ya. iya. Itu ketika dilakukan seperti itu dia muncul vertigonya. Itu biasanya sering seperti itu dia. Jadi ada perubahan posisi lingkungan Iya. atau tubuhnya sendiri itu bisa mempengaruhi vertigonya penyebabnya. Nah, itu biasanya lingkungannya lah di Berarti ini manage. bukan memang tidak ada faktor penyakitnya gitu dok, Ya. tapi karena berubah keadaan misalnya seperti Ya. kendaraan tadi, ini memang tubuhnya akan biasa seperti itu gitu dok ya. Ya. Oke. Kemudian ada berhubungan juga dengan obat-obatan. Jadi pada orang-orang yang misalkan sakit tuberkulosis ya TBC biasanya mengkonsumsi obat-obatan yang ada efeknya itu untuk gangguan telinga, misalkan streptomycin ya. Itu juga bisa menghambat mengganggu daripada organ keseimbangan. Juga obat-obatan hipertensi seperti yang diuretik itu juga bisa mempengaruhi keseimbangan. Kemudian yang sering juga adalah gangguan sirkulasi darah ke otak. Oke, gangguan sirkulasi darah ke otak, ini otak. bisa juga Menyebabkan vertigo. vertigo. Vertigo yang bisa disebabkan vertigo sentral tadi. Oke, untuk apa namanya vertigo sentral dok, penjelasannya kita tahan dulu, Ya, kita baik. break terlebih dahulu. Ya. Ya, sahabat kaum muslim, sangat menarik sekali perbincangan kita mengenai pusing, ya. Ini perlu kita ketahui. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat.